Nah, besaran-besaran fisis yang terlibat dalam satu fenomena yang sedang Bapak Ibu pelajari, itu secara umum dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, itu adalah besaran-besaran fisis yang punya besar, punya nilai, dan punya arah sekaligus. Misalkan posisi. Posisi itu harus diukur terhadap acuan tertentu. Kalau Bapak Ibu menentukan acuan itu berbeda, maka posisi sesuatu itu akan ditentukan oleh acuan yang Bapak Ibu pilih. Oke. Iya. Nah, tapi ada beberapa besaran juga yang dia tidak memiliki arah, hanya memiliki besaran saja, misalkan temperatur, kemudian energi, kemudian massa. Jadi secara umum Bapak Ibu punya dua jenis besaran. Ada besaran vektor, ada besaran skalar. Nah, besaran skalar itu Bapak Ibu bisa berhitung dengan cara-cara yang Bapak Ibu udah pelajari di aljabar waktu Bapak Ibu SD, SMP, SMA. Nah, kalau Bapak Ibu menggambar vektor, misalkan Bapak Ibu gambar vektor A seperti ini, maka vektor A ini itu Bapak Ibu bisa nyatakan dalam dua komponen X dan komponen Y. Berapa panjang dia di sumbu X dan berapa panjang dia di sumbu Y. Oke. Nah, maka panjang vektor ini, panjang garis dari sini ke sini, itu Bapak Ibu bisa tulis sebagai akar dari AX kuadrat plus AY kuadrat. Ini teorema apa namanya Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Pitagoras. Oke, nah ini ada contoh lain vektor B kalau Bapak Ibu gambar di koordinat kartesian. Nah, Bapak Ibu coba lihat vektor B. Vektor B itu komponen X-nya negatif. Karena dia menghadap ke kiri komponen X-nya. Sementara kita mendefinisikan X positif itu ke arah kanan. Oke. Tapi cara berhitungnya sama saja Bapak Ibu. Panjang B itu adalah akar dari BX kuadrat plus BY kuadrat. BX-nya negatif pun nggak masalah karena ada kuadrat di sini. Oke. Nah, itu cara Bapak Ibu menggambar, merepresentasikan vektor dalam koordinat kartesius. Nah, atau cara kedua, itu Bapak Ibu bisa gambar dia per komponen seperti ini. Jadi kalau tadi Bapak Ibu gambar berapa panjang dia di sumbu X dan sumbu Y, kalau cara kedua, Bapak Ibu pecah dia menjadi dua komponen seperti ini. Jadi satu vektor itu punya komponen dalam arah X dan punya komponen dalam arah Y. Sama aja. Oke. Itu sama dengan yang sebelumnya. Nah, kalau di 3 dimensi gimana? Kalau di 3 dimensi berarti Bapak Ibu punya komponen satu lagi. Jadi satu vektor A seperti ini yang biru, itu dia punya komponen panjang di sumbu X, komponen panjang di sumbu Y, dan komponen panjang di sumbu Z. Maka panjang vektor A itu lagi-lagi Pitagoras, tapi ada 3 komponen. AX kuadrat tambah AY kuadrat tambah AZ kuadrat. Oke? Pak, saya lebih nyaman nggak pakai X topi, Y topi, Z topi. Pengennya pakai I, J, K, silakan. Nggak masalah. Ya? Ada pertanyaan dulu sampai sini, Bapak Ibu? Tidak. Tidak, Pak. Masih ini ya, masih oke lah ya? Masih mengulang. Iya. Nah, atau Bapak Ibu bisa pecah satu vektor itu menjadi komponen-komponen seperti ini. AX, AY, AZ. Cara berhitungnya sama juga. Nah, maka kita coba lihat, kalau vektor itu dijumlahkan seperti apa caranya? Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini ada dua vektor A dan B ditambahkan. Maka cara menjumlahkan dia secara grafis, itu Bapak Ibu bisa lakukan seperti ini. Gambar A, kemudian gambar B, tapi B digambar ekornya ada di kepalanya A. Nah, maka hasil penjumlahan mereka, itu adalah vektor yang menghubungkan ekornya A dengan kepalanya B. Nah, hasil penjumlahannya seperti ini Bapak Ibu. Dan ternyata kalau Bapak Ibu ubah urutan penjumlahan ini, misalkan B dijumlahkan terhadap A, maka kalau Bapak Ibu lakukan lagi representasi grafis ini B ditambah dengan A, hasilnya adalah vektor yang sama. Oke.
Artinya apa? Penjumlahan dua vektor itu bersifat komutatif. A tambah B, vektor A tambah vektor B itu sama dengan vektor B tambah vektor A. Oke? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak, Kak. Tidak. Belum lah ya? Belum. Nah, kemudian penjumlahan vektor itu juga bersifat asosiatif. A tambah B tambah C misalkan. Kalau yang Bapak Ibu jumlahkan duluan adalah A tambah B, kemudian ditambah C, itu hasilnya akan sama dengan A ditambah dengan hasil penjumlahan B tambah C. Nah, Bapak Ibu bisa lihat itu dari graf, dari gambar ini. Kita coba lakukan penjumlahan A tambah B terlebih dahulu. Kalau ini A, ini B, maka A tambah B itu adalah vektor yang biru muda ini. Kemudian, vektor yang biru muda ini dijumlahkan dengan C, maka Bapak Ibu dapat yang merah. Nah, sekarang kita coba ubah urutannya. Misalkan B tambah C duluan yang Bapak Ibu jumlahkan, karena dia yang di dalam kurung ini. Jadi, yang Bapak Ibu akan jumlahkan adalah vektor A ditambah dengan vektor biru muda ini. Hasilnya akan sama lagi. Sehingga, yang ruas kiri ini, urutan dalam kurungnya, itu akan sama dengan ini. Nah, nama sifat ini namanya asosiatif. Ya? Ada dua sifat ini yang Bapak Ibu perlu pahami baik-baik tentang penjumlahan vektor. Nah, kalau menjumlahkan dia secara detail, caranya bagaimana? Kalau Bapak Ibu punya dua vektor seperti ini, A, dia punya komponen AX ke arah X, AY ke arah Y, AZ ke arah Z, kemudian ada vektor B, maka menjumlahkan dua vektor ini berarti Bapak Ibu harus berhitung per komponen. Artinya apa? Komponen AX, komponen A dalam arah X, itu harus dijumlahkan dengan komponen B dalam arah X. Dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu peroleh seperti ini. A tambah B, vektor A tambah vektor B, itu sama dengan komponen A dalam arah X tambah komponen B dalam arah X, dan seterusnya. Oke? Kemudian, kalau perkalian gimana? Nah, perkalian vektor itu ada 3 macam. Ada yang masih ingat? Jenis pertama dari perkalian vektor itu adalah jika vektor itu dikalikan dengan skalar. Misalkan ini, Bapak Ibu punya vektor A adalah AX ke arah X ditambah AY ke arah Y. Kalau Bapak Ibu kalikan dengan skalar K, skalar itu apa? Besaran yang Tidak memiliki arah. tidak punya arah, cuman punya besarnya saja. Jadi kalau Bapak Ibu kalikan K ke vektor A, maka K ini harus Bapak Ibu kalikan ke tiap komponen dari vektor A. Sehingga hasilnya adalah KAX ke arah X ditambah KAY ke arah Y. Oke. Nah, gimana kalau K ini, skalar ini dikalikan ke penjumlahan vektor? Maka K ini akan melekat ke tiap vektor. Ini akan sama dengan K dikali vektor A ditambah K dikali vektor B. Bapak Ibu bisa telusuri itu lewat proses ini. Oke, namanya sifat distributif. Oke. Nah, kemudian perkalian jenis kedua itu adalah kalau vektor dikalikan dengan vektor. Nah, kalau yang dikalikan adalah vektor dengan vektor, maka ada dua jenis perkalian antar vektor. Jenis pertama itu namanya perkalian titik. Atau bahasa Inggrisnya kalau Bapak Ibu lihat di buku-buku, namanya dot product. Nah, dot product itu apa? Bapak Ibu coba perhatikan, kalau ada vektor A di dot product dengan vektor B, maka hasilnya diberikan oleh yang di kotak merah ini. Jadi A dot B itu sama dengan besarnya A kali besarnya B dikali cos sudut antara A dengan B. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Nggak ada? Tidak. Masih ingat lah ya? Tidak ada Pak, masih. Oke. Nah, karena dot product ini artinya adalah cos, maka jika dua vektor ini saling tegak lurus, kalau saling tegak lurus berarti theta nilainya berapa? 90. 90 degree atau pi per 2.
berarti dot produk antara A dot B itu akan bernilai 0 kalau A dengan B saling tegak lurus. Nah, kalau mereka paralel atau sejajar, maka tetanya berapa? 180. 180. 180 itu kalau sejajar tapi berlawanan arah. Oh, 0, Pak. 0 berarti. 0, Pak. Gimana? 0 derajat, kalau 0 0 derajat derajat. berarti cos 0 akan 1. Sehingga kalau dia dua vektor yang sejajar, maka vektor A dot vektor B itu sama dengan perkalian besarnya saja. Kalau mereka berlawanan arah, maka theta ini akan 180 derajat. Di sini akan ada negatif. Cos 180 derajat sama dengan min 1. Nah, kalau Bapak Ibu lakukan dia per komponen, maka perkalian kedua vektor itu harus dilakukan seperti ini. Jadi, kalau Bapak Ibu punya vektor A seperti ini dan vektor B seperti ini, maka A dot B itu adalah, coba Bapak Ibu perhatikan yang ini, maka Bapak Ibu harus dot produkkan ini dengan ini, oke. Kemudian ini dengan ini, dot produk, ditambah dot produk ini dengan ini, kemudian ini dengan ini. Oke, maka Bapak Ibu dapat yang di bawah ini. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Masih ingat lah ya? Masih ingat, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Ibu coba perhatikan yang terakhir kita tulis tadi. Kita jadi punya di suku pertama, itu ada x topi dot x topi. Nah, x topi itu vektor unit yang menunjuk ke arah sumbu x positif. Artinya, x topi dot x topi itu adalah dot produk dari dua vektor yang sejajar dan searah. Hasilnya berapa kira-kira? 1. Pasti 1. Jadi ini sama dengan 1 kali 1 kali cos 0. Cos 0 1, berarti 1 kali 1 kali 1, hasilnya 1. Oke. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan yang ini. X topi dot Y topi. X topi itu adalah vektor vektor unit yang menunjuk ke arah X positif. Sementara Y topi adalah vektor unit yang menunjuk ke arah Y positif. Sehingga dua vektor ini itu adalah dua vektor yang saling tegak lurus. Sehingga yang ada nilai cuma suku ini dan suku ini saja. Maka kita dapatkan A dot B itu sama dengan AX BX plus AY BY. Oke. Atau kalau di 3 dimensi maka ada tambahan AZ BZ. Oke. Masih mudah lah ya. Kita ingat-ingat lagi operasi vektor yang udah dipelajari di SMA. Nah, ini tafsiran grafisnya Bapak Ibu. Dot product itu adalah proyeksi satu vektor ke vektor lain. Misalkan B dot A. B dot A itu artinya proyeksikan vektor A ke vektor B. Oke. Ini adalah tafsiran grafis, sehingga Bapak Ibu bisa tulis kalau A dot B itu akan sama dengan B dot A saja. Jadi perkalian dot produk antar dua vektor itu bersifat komutatif. Artinya apa? Urutan perkaliannya tidak jadi soal, tidak jadi masalah. Bapak Ibu boleh tukar-tukarkan. Oke. Kemudian dot produk itu punya sifat distributif. Jadi A dot B tambah C, itu dot produk ini harus dikerjakan ke B maupun ke C. Sehingga Bapak Ibu dapat. Oke. Nah, satu lagi Bapak Ibu. Satu lagi adalah perkalian silang. Atau yang biasa disebut sebagai cross product. Nah, cross product ini, kalau Bapak Ibu punya dua vektor yang di cross product-kan, maka hasilnya bukan skalar. Kalau dot product tadi, dot product antar dua vektor itu menghasilkan skalar. Kalau cross product itu menghasilkan vektor baru. Dan Bapak Ibu harus catat bahwa vektor baru yang dihasilkan itu harus tegak lurus. Ini
vektor C, vektor baru yang dihasilkan, itu harus tegak lurus terhadap kedua vektor yang di cross product-kan. Oke. Artinya apa? A cross B itu akan menghasilkan vektor C yang tegak lurus terhadap A dan juga tegak lurus terhadap B. Dan ini mengikuti aturan tangan kanan. Jadi, kalau Bapak Ibu lihat, ini tangan saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu punya vektor A ke arah sini di telunjuk, vektor B di jari manisnya Bapak Ibu, jari tengah, maka hasil perkaliannya adalah jari ibu Bapak Ibu. Oke. Vektor yang tegak lurus terhadap ini dan ini. Sehingga kalau Bapak Ibu ganti urutan perkaliannya, misalkan B cross product A, maka arah vektor C kemana kira-kira? Bapak Ibu ikut aturan tangan kanan, kalau ini B, ini A, maka vektor C akan ke arah bawah. Sehingga cross product itu adalah perkalian vektor yang tidak komutatif. Jadi Bapak Ibu nggak boleh tukar urutannya. Karena kalau Bapak Ibu tukar urutannya, hasil perkaliannya itu akan berubah arah. Oke? Sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Atau masih ingat atau masih lupa? Lupa. Nah, cross product ini Bapak Ibu, kalau tadi dot product itu cos, kalau cross product itu sin. Jadi A cross B itu sama dengan besarnya A kali besarnya B kali sin sudut antara vektor A dan vektor B. Kemudian arahnya kemana? Arahnya itu harus tegak lurus terhadap A dan B. Artinya, jika A dan B Bapak Ibu taruh di satu bidang, maka vektor C harus tegak lurus terhadap bidang tersebut. Jika ada dua vektor, vektor A dan vektor B di cross product-kan, maka hasilnya adalah vektor baru yang tegak lurus terhadap dua vektor yang dikalikan. Oke, jadi misalkan A cross B itu menghasilkan C yang tegak lurus terhadap A maupun B. Nah, ini ada tafsiran geometris Bapak Ibu, besarnya A cross B atau besarnya vektor C itu sama dengan luas paralelogram. A cross B itu tidak sama dengan B cross A. Hasilnya akan berlawanan. A cross B itu adalah negatif dari B cross A. Nah, tapi sama dengan dot product, cross product ini juga distributif. Artinya, kalau ada satu vektor di cross product-kan dengan penjumlahan vektor, maka setiap cross product itu harus bekerja ke setiap vektor. Jadi A cross B tambah C itu sama dengan A cross B ditambah A cross C. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu lakukan dia per komponen, maka tiap komponen di A itu harus di cross product ke tiap komponen di B. Artinya apa? Suku pertama adalah ini di cross product dengan ini. Bapak Ibu dapat yang ini. Oke. Suku kedua, cross product antara ini dengan ini. Maka Bapak Ibu dapat ini. Kemudian suku ketiga adalah ini di cross product dengan ini. Maka Bapak Ibu dapat yang ini. Oke. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham. Oke. Nah, suku berikut kira-kira yang mana di cross product dengan yang mana Bapak Ibu? A sumbu AY dengan BX. Cross product dengan BX ini. dengan BX. BX. Ya kan? Iya. Ya. Dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dapat sorry, kenapa exit? Nah, Bapak Ibu dapat yang kalau ini di cross product dengan ini, Bapak Ibu dapat yang keempat ini. Suku kelima berarti yang mana? AY BY. AYY dikali BY. Ini kan? Hmm. Kemudian yang keenam ini. AYBZ. AY BZ. Dan seterusnya untuk AZ. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu coba perhatikan
yang terakhir kita tulis ini. Suku pertama itu ada X topi cross X topi. Kira-kira hasil perkalian ini nilainya berapa? 0. Kenapa? Karena sejajar. Sejajar, betul. Maka suku yang ini itu akan hilang. Oke. Kira-kira suku yang akan hilang yang mana aja Bapak Ibu? Y cross Y. AY BY. Ini pertama, ini, kemudian, AZBZ. atau kalau saya tulis lebih rapi kayak begini. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan yang tidak sejajar, X cross Y. X cross Y akan menghasilkan apa kira-kira? Bapak Ibu ikuti aturan tangan kanan. X cross Y itu akan menghasilkan Z topi. Oke. Kemudian ini akan menghasilkan Z topi. Oke. Kemudian Bapak Ibu kelompokkan sesama Z topi, sesama Y topi, dan sesama X topi. Bapak Ibu rapikan lagi, maka Bapak Ibu dapat ini nih, yang di kotak merah.